Sobat Menyala semua, selamat datang di hari ini adalah Menyala Bersama nih 30 September, barengan siapa, nanti coachnya harusnya sih udah pada tahu, tapi nanti kita sapa ya. Oke, so hari ini temanya adalah The Art of Saying No, sebuah diskusi tentang cara pandang uang. Nah, ini kayaknya nih ya agak seru nih, saya bisa menyentil-nyentil mindset kalian terhadap uang. Oke. Sebelumnya kenalan dulu kali ya, mungkin masih ada yang belum kenal juga atau mungkin baru pertama kali join Financial Fitness Classes. Kenalin, nama aku adalah Hestia Aprilia yang akan menjadi nyala Financial Fitness bagi kalian. Nah, di sini kita akan bareng-bareng nih belajar supaya bisa jadi apa, supaya bisa jadi lebih financially fit. Nah, teman-teman yang udah join di sini, sekarang ini sebenarnya sedang join ke yang namanya nge-gym finansial. Solusi nge-gym finansial by Nyala OCBC NISP. Nah, sebelumnya nih sudah aku jelasin, aku pengen tanya, sekarang peserta gym hari ini datangnya dari kota mana aja? Boleh dong nanti ditulis ya di kolom chat datangnya dari kota mana aja. Nah, kita di solusi nge-gym finansial ini sendiri ada banyak banget program yang bisa Sobat Menyala ikutin. Satu, ada financial fitness check up. Karena apa? Karena yang harus di check up itu nggak cuma kesehatan fisik aja, tapi juga kesehatan finansial. Karena kan ya kalau dompet harusnya tebel ya, gitu ya, nggak kurus-kurus banget ya. Terus ada yang namanya komunitas menyala. Di sini bisa ketemu nih Sobat Menyala dengan Sobat Menyala lainnya yang sama-sama concern dan mau jadi lebih financially fit. Juga ada website yang namanya www.ruangmenyala.com. Di sini banyak banget konten-konten edukasi finansial yang seru-seru. Ada bentuknya podcast, ada video, ada guidebook. Pokoknya Sobat Menyala bisa cek deh setiap harinya. Nah, nanti coming soon ada yang namanya Financial Fitness Gym. Nah, ini sebentar lagi akan di-reveal nih ya. Terus juga yang tentunya sekarang malam ini kita akan lakukan adalah Financial Fitness Classes, tentunya barengan sama Financial Fitness Squad. Oke, aku mau sapa dulu para Sobat Menyala yang udah masuk. Ini datangnya dari ada dari Jakarta, ada dari Pekalongan, ada dari Bekasi, Bali, terus ada dari Serang. Wah, macem-macem banget nih dari seluruh Indonesia ya udah join tentunya. Kita di sini sama-sama olahraga finansial. Oke. Nah, kenapa sih kalau kalian harus join Financial Fitness Class hari ini, dan mungkin kalian juga harus ajak orang-orang terdekat kalian supaya di sini kita bisa sama-sama bahas 1001 topik sesuai masalah kamu. Nah, di sini akan ada lebih dari 80 kelas finansial yang tentunya mencakup semua permasalahan finansial kalian. Nanti juga bisa praktek langsung nih dengan case study-nya yang tentunya relate dengan keseharian di sini. Nah, tentunya apalagi di sesi menyala bersama nih, boleh banget curcol ya nanti. Tapi yang nggak boleh adalah diulangin lagi kesalahannya. Dan juga tentunya yang spesial untuk kalian yang udah join, nanti akan ada bimbingan sehabis kelas nih, barengan sama financial fitness trainer. Nah, cara dapetinnya gimana? Nanti kalian bisa ikutin terus acaranya supaya tahu gimana caranya. Nah, karena hari ini kita adalah sharing session, di sini kalian bisa langsung sharing. Ada yang namanya rules of today's class yang harus kalian perhatikan ya. Jadi satu, kita harap seluruh peserta untuk mematikan audio dulu ketika masukin ruangan dan ketika ada yang berbicara. Lalu dua, jika ada yang ingin sharing nanti dan setelah dipersilahkan, boleh nanti di-unmute suaranya ya. Terus juga komunikasi yang digunakan harap menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan tidak mengandung unsur sara. Dan peserta dilarang mempromosikan suatu produk atau brand tanpa persetujuan fasilitator. Dan jika ada yang mengganggu acara nih, jangan sampai ya nanti akan di-kick nih oleh para nyala badi yang ada di sini. Ayo sama-sama kita jaga kelancaran hari ini supaya bisa sama-sama belajar bareng. Nah, topik hari ini adalah The Art of Saying No, sebuah diskusi tentang cara pandang uang. Kita akan belajar tentang why. Kenapa sih masih banyak orang yang susah nabung? Padahal gajinya udah naik nih ya, tapi kok setiap gaji naik ya setiap itu juga pengeluarannya mungkin bertambah dan masih susah nabung jadinya.
Terus apa yang harus dilakukan ketika kita memandang uang nih? Apakah kita memandangnya seperti sesuatu yang menyenangkan, menakutkan, gitu kan? Nanti kita bahas. Terus gimana caranya supaya untuk bisa berani bilang no ketika menyangkut soal uang? Karena ada yes man kan, kayak semua di yes gitu. Terus keempat, tips dan trik untuk bisa memandang uang lebih bijak dan mengelolanya dengan lebih sadar. Nah, untuk membicarakan semua itu, tentunya nggak akan sama aku doang, ada Coach Jonathan N. Halo, malam Coach. Halo, selamat malam. Selamat malam. Nah, udah siap ya Coach ya kita mengulik cara pandang Sobat Menyala semua nih, bagaimana sih mereka memandang uangnya. Kalau aku sih memandang uang biasanya dengan mata berbinar-binar ya. Kalau yang lain nggak tahu, nanti kita sama-sama ngobrol. Oke, selain Coach Jonathan, juga ada Nyala trainer kita, ada Kak Widya. Halo, malam Kak Widya. Halo, selamat malam Kak Esti, selamat malam Kak Jonathan. Malam, Kak Widya. Oke, nah nih Kak Widya juga, mungkin nih kan aku kenal ya kebetulan sama Kak Widya. Pengen tahu gimana sih sebenarnya Kak Widya juga memandang uang gitu. Oke, so sebelum kita lanjut ke pembahasan, aku ingin ngasih tahu kalau acara ini dipersembahkan oleh Nyala by OCBC NISP yang top banget. Kenapa top banget? Karena Sobat Menyala semua bisa tumbuhkan uang mulai dari 20.000 per hari aja, dan bunga depositonya bisa hingga 3,75% PA, dan juga ada online transaction lengkap di One Mobile tentunya, dan no biaya-biaya. Promonya juga ada di mana-mana, ada cashback 10% kalau kalian pakai debit online setiap hari, dan juga kalau kalian pakai QRIS-nya setiap weekend. Dan tentunya nih bisa belajar tentang finansial seru di ruangmenyala.com dan gratis finansial fitness check-up dan konsultasi dengan financial fitness trainer. Nah, untuk Sobat Menyala semua ada di sini, ada promo khusus untuk kalian nih, yang kalau kalian buka Nyala sekarang nih ya, kalian bisa dapetin cashback hingga 1 juta rupiah, dan juga ada exclusive merchandise Menyala Kit X Monster senilai 500.000. Nah, nanti nggak cuma itu, ada plus-plus tambahan free voucher membership dari Ternak Uang untuk kalian, dan juga untuk 10 pendaftar pertama bisa ngedapetin 100.000 ekstra, dan juga extra monster t-shirt. Nah, tadi aku udah info ya, ada penawaran khusus juga, bunga deposito hingga 3,75%. Nah, oke, kita masuk nih ke bahasan The Art of Saying No, sebuah diskusi tentang cara pandang uang. Nah, oke. Ada, ini masuk ke berita juga nih ya, 5 kebiasaan membuang uang yang sering dilakukan oleh milenial. Nah, ini ternyata ada kata-kata milenial ternyata lebih impulsif dibandingkan generasi lainnya. Gimana mungkin dari trainer kita atau dari Kak John, coach kita, ingin memberikan sebuah afirmasi, apakah iya atau enggak nih kira-kira? Ya, gimana ya? Sepertinya sih demikian gitu. Soalnya mungkin kalau aku sih ngelihatnya karena ada sosial media ya. Sosial media kan di satu sisi itu muncul pas ada generasi ini gitu ya. Terus juga jadinya kita jadi terpengaruh. Oh, si teman beli ini, ya udah beli juga ah. Oh, si teman lagi makan ini, oh ya udah makan juga. Oh, lagi liburan ke sini, ya udah saya liburan juga. Bener banget nih. Gimana Kak Widya? Setuju banget sih sama Coach Jonathan juga. Terus juga memang ini juga ya dengan kemudahan teknologi sih. Mungkin kalau waktu dulu kita mau belanja atau apa ya kita harus ke supermarket itu kan harus jalan dulu gitu. Sekarang diem aja di rumah ini semua udah gampang banget gitu kan. Jadi kalau teknologinya ingin dimanfaatkan sedemikian rupa, ya sebenarnya itu yang bisa menyebabkan salah satu alasan nih kenapa kita lebih impulsif gitu. Setuju sih. Nah, ini nih kenyataannya sudah seperti itu, pahit namun harus diterima. Selain itu ada juga 5 cara bilang tidak dalam berbagai situasi tanpa merasa bersalah. Jadi memang bilang tidak itu kadang sulit ya gitu. Sesimpel kayak
pinjem duit dong gitu kan sama temen gitu, misalnya tiba-tiba aduh kalau gue bilang enggak nanti gue dibilangnya pelit gitu kan. Ternyata itu juga kejadian, tapi aku rasa nggak cuma dalam kasus pinjam meminjam uang juga ya, meminjam uang aja gitu ya, pasti banyak banget nih gitu kasus-kasus lainnya. Mungkin aku bisa lanjut ke next-nya, ada lagi. Nah ini tadi nih Kak John bilang temen beli apa kayaknya menarik, temen makan apa kayaknya enak. Ternyata mantra generasi kekinian adalah YOLO dan FOMO. Setuju Betul. nggak nih? YOLO ini berbahaya juga sih kan. Kayak YOLO, you only live once. Gitu. Oke lah betul. Jadi kayak ada kesan ya udahlah daripada besok kita mati gitu ya, belum sempat nyobain ini itu, ya udah kita experience aja. Iya, tapi kalau hidupnya masih panjang kan susah juga. Malah justru ekspektasi kehidupan kita ya makin lama itu makin panjang. Kenapa? Karena sekarang kan ya teknologi juga makin memudahkan hidup ya, makanan juga kayaknya juga lebih banyak gitu. Dan jadinya kita bisa hidup sampai usia 80 sampai 100 tahun bahkan. Nah, bayangin kamu usia 100 tahun, kamu masih butuh duit buat hidup. Sementara udah tua kayaknya udah capek bekerja ya, susah juga. Nah, pikirin bagian itu juga. Jadi kayak hidup terlalu cepat iya bermasalah, tapi hidup terlalu lama juga jadi masalah. Benar-benar. Oke. Oke, Esti, lanjut kita. Oke, lanjut. Oke. Nah, di sini nih, saying no is hard, but saying yes doesn't make it easier for our future. Nah, kamu iya nggak kayak gitu, Sobat Menyala? Nah, since ini sharing session, tentunya aku ingin ngajak Sobat Menyala semua untuk sharing langsung. Mungkin aku bisa sekarang sesi awal ini kita ajak 2 peserta dulu deh kira-kira ya, yang memang punya pengalaman atau punya pandangan begitu mengenai saying no terhadap kebutuhan-kebutuhan finansial gitu. Mungkin ada yang ingin sharing sama kita gitu. Jadi bisa langsung raise hand, nanti aku tunjuk, kita ngobrol bareng yuk. Oke. Ada yang mau raise hand atau mungkin masih malu-malu? Atau enggak boleh jawab di chat. Jadi gimana nih kalau Sobat Menyala semua di sini yang memang sekarang mungkin pernah merasakan sulit bilang no ketika harus mengeluarkan uang, atau mungkin pokoknya something yang berhubungan dengan kalian mengeluarkan keuangan kalian buat belanja kah, atau misalnya buat apa namanya ya tadi ada temen gitu ya minjem uang gitu nggak bisa bilang no, boleh kalau misalnya mau sharing langsung aja dulu chat, kalau masih malu-malu ngobrol nanti Ya, nanti kita setelah mungkin abis ini aku langsung ke sesi kajian, habis itu ini kita sharing lagi ya, teman-teman punya cukup waktu untuk sharing nanti di chat. Oke. Sip, lanjut dulu. Nah, seperti biasa untuk teman-teman yang udah join di sini, spesial untuk kalian ya, ada banget kesempatan untuk konsultasi langsung dengan Kak Widya nih. Jadi kalian bisa langsung fitness finansial kalian, langsung dikasih plan-nya. Nanti ini kalau kalian biasa di luar gitu ya, kalau sendiri itu senilai 1 juta rupiah, nggak perlu ngerogoh kocek 1 juta, bisa gratis dapat dari Kak Widya. Caranya gimana? Nanti ikutan financial fitness check up, terus nanti tinggal booknya gimana, nah tungguin ya, nanti ada informasinya. Oke. Nah mungkin udah ada beberapa chat nih Kak yang masuk gitu ya, mungkin aku bisa langsung bacain dulu kali beberapa. Jadi ada yang bilang susah bilang no ke temen yang nawarin seminar. Tuntutan kepanitiaan. Oh tapi ini bukan masalah uang, tapi masalah waktu gitu ya. Oke, dari Kak Erinda. Terus ada Kak Dian Suara. Ini katanya susah nolak diajak jajan kopi. Nah kalau ini lebih ke aku sama Kak Widya biasanya. Kita suka ayo nih kopi, ayo gitu ya. Sama kita juga gitu. Nah, pernah sulit bilang no waktu nyambut anak pertama. Nggak difilter nih, mana yang butuh, mana yang enggak. Aku mau mungkin ngajak ngobrol dulu ya, Kak John ya. Kak Reza nih, ini aku rasa mungkin nggak Kak Reza doang. Excited gitu pasti kan ketika punya anak pertama gitu. Halo Kak Muhammad Reza.
Mungkin bisa ngobrol bareng yuk Kak. Bisa dibuka mic-nya. Kita sharing ke teman-teman yang lain. Oke, Kak Muhammad Reza Pahlavi. Hai guys, ya. Halo. Halo Kak, thank you so much sudah mau sharing. Gimana nih Kak, ketika anak pertama, aku ngebayangin excited, wah dipakein baju ini, dibeliin ini, gitu nggak kira-kira? Iya, lumayan sih. Ada beberapa, ya setelah kita pelajarin dan setelah kita ngeliatin sebenarnya ada beberapa ada beberapa kebutuhan yang sebenarnya itu nggak butuh-butuh amat kok gitu. Ada opsi lain kayak misalnya bisa kita sewa atau bisa kita pinjam ke keluarga gitu. Jadi ya itu sih something yang kayaknya perlu dipelajarin lagi kali ya. Ada beberapa hal yang mungkin nggak semuanya harus diain sih ternyata. Oke, nah benar juga tuh. Kayaknya ini kerasa juga ya, mungkin buat di sini teman-teman yang biasanya baru punya anak pertama gitu ya, atau misalnya jangan anak pertama deh Kak Reza, aku pun punya ponakan pertama dan merupakan cucu satu-satunya, cucu pertama nih di keluarga. Wah, itu semuanya dibeli gitu, semuanya iya gitu kan. Padahal sebenarnya itu belum tentu belum tentu sesuatu yang dibutuhkan gitu loh Coach Jonathan. Kalau kayak menyambut yang sesuatu yang baru tuh kayak wah semuanya diiyahin, padahal sebenarnya ternyata cuma dipakainya sekali 2 kali udah gitu nggak pernah dipakai lagi kayak gitu. Jadi itu pun iya tuh. Seperti itu. Gimana nih Coach Jonathan nih? Kalau aku konteksnya, aku merasakan itu, tapi konteksnya aku waktu itu pertama kali mau piara kucing. Oke. Wah itu beneran kayak, aduh beli kasur yang bagus, kasih bantal, kasih selimut gitu ya, terus beli mainan kucing, ujung-ujung dia tidur di wastafel gitu. Gitu kan, terus kayak dari situ aku belajar kayak beli rumah-rumahan nggak kepake gitu. Sudahlah, kayak nanti mungkin dijalani dulu aja. Nah seiring waktu kan baru kita tahu dia butuhnya nih apa nih, gitu baru kita belikan gitu. Gitu. Aku mengerti juga itu. Ini relate ke KST nih. I've been there Kak John. Sama banget nih. Tadinya justru lucunya suamiku tadi benci banget kucing, kayak enggak no kucing, begitu suka sama kucing. Dikit-dikit apa kucing. Nah, terus selain tadi Kak Muhammad Reza udah sharing, thank you ya Kak. Ini ada yang juga sharing nih. Suka pura-pura nggak tahu saat mama minta Ina itu dengan kode-kode anak ini juga nih. Yang tadi anak, sekarang orang tua. Udah bener susah bilang no. Nah, kalau gini mungkin Kak Vina bisa sharing langsung. Kak Vina Fristiati. Hai, malam Kak Vina. Hai Kak, malam. Nah, gimana nih biasanya kodenya tuh macam apa sih yang diterima? Kak Vina kalau buka kamera nggak apa-apa juga loh, biar yang lain lihat mukanya. Waduh, jangan deh Kak. Aku belum dandan nih. Oke, gimana Kak? Kode-kode seperti apa yang Mama suka kasih? Biasanya kode-kodenya tuh gini Kak, kayak aduh panas ya, kayaknya kalau misalkan makan ini enak gitu. Atau kayak kemarin kayak aduh badan Mama pegal-pegal, kayaknya kalau dipijitin enak gitu. Jadi tuh kayak gitu-gitu sih Kak. Jadi kepikiran, oh kayaknya harus diajak ke tukang pijit nih gitu. Jadi kalau Mama gitu ya, tapi kalau aku, Mamaku suka aku kodein kayak, Ibu pengen makan apa? Ibu kan kayak ngomong, Ibu mau mentahnya aja gitu. Itu bukan kode ya kalau dia. Oke. Jadi langsung. Nah, ternyata kita semua mungkin sebenarnya ya sempet atau pasti pernah ngalamin hal-hal serupa. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke diskusi lebih lanjut dari Kak Jonathan, mungkin ada yang ingin coba disampaikan dulu kepada Sobat Menyala semua. Buat tadi aku mau nanggepin tadi bagian ibu itu ya, aku juga merasakan. Serius aku merasakan karena gini. Mamaku juga termasuk kasih kode, dan pintarnya mamaku itu ya, dia ngode ke semua anak. Di Japri satu-satu. Anaknya ada 3 sama papa juga di Japri semua. Jadi kesini minta, jadi kesannya nggak dikasih dari yang lain kan. Kesannya oh dia cuma minta ke aku. Ternyata minta juga dari yang lainnya. Nah tapi ini loh yang aku pelajarin juga kan kadang
oh mama pengen beli ini, beli itu gitu. Tapi seiring waktu aku jadi belajar bahwa yang apa ya, ini jadi tukeran posisi. Dulu kan aku diajarin ibuku gitu ya. Nah, sekarang malah yang jadi anak kecil itu dia dan aku yang jadi orang tuanya gitu. Dan berasa bahwa sebenarnya yang dia minta itu nggak sepenuhnya dia perlukan. Kayak kita dulu kan waktu kecil, ma pengen beli mainan ini, ma pengen beli mainan itu gitu. Udah mainan satu aja dulu gitu. Dimainin dulu, nanti kalau misalnya rusak baru beli lagi gitu kan. Nah, itu kan kita dididik. Nah, jadi di satu sisi ini juga saying no gitu ya ke orang tua terutama bukan berarti hal yang jahat. Kenapa? Karena kita juga mendidik gitu. Ini ibarat kalau misalnya anak kecil nih, kamu punya anak ya, anaknya minta kayak, aduh aku mau permen gitu, permen. Tapi kan kalau makan manis terus, lama-lama giginya rusak. Bisa diabetes nanti gitu kan. Malah jadi sakit. Gitu. At some point, we have to say no. Dia bakal nangis, dia bakal sedih. Betul. Tapi, saying no itu demi kebaikan dia. Gitu loh. Dengan kita bilang enggak, itu sebenarnya ya demi kebaikan dia. Gitu kan. Bukan berarti kita turutin, kita bilang iya terus, tapi malah jadinya dia sakit. Nah, itu yang mungkin teman-teman harus pertimbangkan juga ya. Ini akan dibahas lebih jauh lagi. Aku share screen dulu ya. Oke, Kak John, silakan. Oke. Nah, The Art of Saying No, cara baru memandang uang. Saya tuh suka sama hal-hal yang bersifat mengubah mindset dan perspektif kayak gini. Misalnya contoh nih, bisa nabung itu sederhana, pemasukan lebih besar dari pengeluaran. Semuanya setuju, ada amin di sini, amin gitu ya. Gampang banget. Tapi pertanyaannya, kenapa banyak yang nggak bisa nabung? Padahal teorinya simpel, pemasukan lebih banyak dari pengeluaran, tapi masih banyak orang yang nggak bisa nabung. Gitu ya. Terus, tidak terperangkap utang kartu kredit itu gampang. Bayar lunas tagihan. Tagihan datang tanggal berapa, ya udah bayar lunas. Gitu ya. Nggak usah diutang-utangin. Gampang. Tapi pertanyaannya, kenapa banyak orang yang masih terperangkap utang kartu kredit? Pertanyaan lain nih. Jadi bisa lebih banyak nabung kalau gajinya naik, tapi lifestyle-nya nggak ikutan naik. Gitu ya. Gajinya naik sekian, lifestyle tetap. Jadi bisa lebih banyak nabung. Nah, tapi kenapa banyak yang naik gaji malah jadi susah nabung? Ingat dulu teman-teman mungkin fresh grad, oh gaji dulu 5 juta. 5 juta dulu gue bisa nabung 500.000, 1 juta. Sekarang gajinya 15 juta, kok nggak bisa nabung ya? Padahal teorinya dulu uang 5 juta aja cukup kok. Tapi sekarang uangnya udah belasan juta, kok malah nggak cukup gitu. Apa yang terjadi gitu ya? Nah, jadi sebenarnya ini masalah mindset. Percuma lah kita ngomongin hitung-hitungan investasi sekian persen gitu, bisa investasi reksadana, saham apa segala macam, kalau masalahnya itu sebenarnya ada di cara kita melihat uang. Nah, ini yang sangat penting karena cara kita melihat uang itu mengubah segalanya. Ini mengubah kenapa, ini menjelaskan kenapa banyak orang yang gajinya misalnya udah belasan juta, puluhan juta, ratusan juta, tapi masih nggak cukup. Tapi ada orang yang misalnya gajinya cuma 5 juta gitu ya, di Jakarta pula, misalnya. Punya istri, punya anak, tapi cukup-cukup aja. Nah, ini yang harus kita gali. Gitu kan. Ada satu quote menarik, ini saya baca saya lihat di Fight Club, gitu ya, Chuck Palahniuk. Jadi quote-nya ini seperti ini. We buy things we don't need with money we don't have to impress people we don't like. Saya ulang lagi. Jadi kita beli barang-barang yang nggak kita butuhkan dengan uang-uang yang kita nggak punya untuk impressing people we don't like, menyenangkan orang-orang yang kita nggak suka. Gitu. Nah, ini zaman di mana sosial media ya sangat populer, semua orang pakai, gitu ya. Dan jadinya ini yang bikin kita terjebak di lifestyle buat pamer, gitu ya. Biaya hidup itu murah,
yang mahal biaya pamer. Gitu. Kita kalau beli barang, harus barang yang branded. Liburan harus yang jauh, harus yang eksentrik. Gitu. Kalau makan harus di kafe yang estetik. Beli mobil, harus yang mahal lah. Gitu ya. Model-model Agya, Brio gitu jangan deh. Nanti alergi gitu ya kalau misalnya masuk langsung gatal-gatal, nggak gitu juga gitu kan. Kenapa? Karena kita sebenarnya nggak sadar keputusan kita itu dipengaruhi oleh sosial gitu, orang-orang lain. Lebih tepatnya oleh pandangan orang lain terhadap kita. Gitu. Makanya kita pengen jor-joran, gitu kan. Beli baju, kenapa? Orang-orang udah lihat baju yang ini, gitu. Masa aku harus foto pakai baju ini lagi? Kalau kita butuh liburan sebenarnya kita cuma butuh refreshing gitu ya. Tapi kita liburan harus yang gini. Villanya misalnya ke Bali harus villa yang bagus. Harus makannya yang mewah. Terbang kalau bisa bisnis kelas deh. Kenapa? Biar di fotonya bagus. Nah sekarang coba teman-teman bayangin ya, teman-teman pengen liburan yang kayak gitu. Pertanyaannya gini, kalau misalnya teman-teman liburan, tapi nggak boleh post foto apapun di sosial media, nggak boleh post apapun berkaitan dengan liburan tersebut di sosial media, masih nggak teman-teman bakal ngambil liburan yang kayak gitu? Atau liburannya di downgrade? Gitu. Atau kayak, udahlah nggak perlu liburan kalau nggak ngepost gitu. Ya. Nah jadi ini we spend money to impress. Gitu. Dan juga ada ungkapan apa kayak kalau di kalimat Inggrisnya tuh keeping up with the Joneses. Gitu. Keeping up with the Joneses tuh maksudnya gimana? Misalnya gini, misalnya di satu lingkungan gitu ya, tetangga kita si Jones, keluarga Jones ini. Nah, si keluarga Jones ini kita lihat, dia beli mobil. Wah, dia beli mobil, masa kita nggak beli mobil? Terus tiba-tiba suatu hari kita lihat, dia beli TV gede banget, 60 inch. Wah, masa kita nggak beli TV 60 inch? Jadi kita trying to keep up dengan orang-orang lain. Ketika orang-orang lain beli ini, masa kita nggak beli? Nah, jadi ini yang harus kita hilangkan. Keuangan kita bukan buat trying to impress other people gitu. Keuangan kita ya buat kebutuhan kita. Nah, jadi buat teman-teman, stop mencari validasi dari orang lain. Ini mindset yang paling penting. Jadi uang kita ya digunakan untuk beli barang yang kita butuhkan. Kita nggak butuh pengakuan dari orang lain akan hidup kita. Kita nggak butuh dianggap sukses, dianggap keren sama orang lain gitu loh. Dengan membeli barang-barang tertentu gitu. Dan nggak perlu banding-bandingin diri dengan orang lain juga karena jalan hidup masing-masing orang berbeda. Gitu ya. Jadi kayak yaitu kita beli mobil harus yang bagus. Kenapa? Biar dianggap sukses. Biar dianggap keren. Gitu loh. Kita lebih peduli terlihat kaya dibanding menjadi kaya. Terlihat kaya dan menjadi kaya itu beda. Terlihat kaya ya udah kamu bisa punya rumah bagus, gitu, punya mobil bagus, ngutang aja, gitu kan? Gampang terlihat kaya. Tapi kalau menjadi kaya ya utangnya harus lunas, gitu. Harus ada net worth-nya berapa gitu ya. Gitu loh. Dan nggak perlu banding-bandingin diri dengan orang lain. Wah, dia beli mobil, masa saya enggak? Ya nggak harus. Gitu. Kamu butuh mobil nggak? Kalau nggak butuh ya nggak apa-apa. Ada orang yang misalnya, saya kerjanya sales, saya butuh beli mobil, iya silahkan gitu. Biar keliling-keliling gampang gitu ya. Atau misalnya ada orang lain yang, dia bisa liburan gitu, liburan ke Eropa, ke Paris, gitu. Foto di bawah Eiffel. Ya nggak apa-apa. Ya mungkin dia lahir dari keluarga berada gitu ya. Kita harus
what we want versus apa yang kita butuhkan. Gitu. Yang kita inginkan itu ya sebenarnya nice to have, nggak ada pun nggak apa-apa. Yang kita sedang yang kita cuma membutuhkan makanan, udah cari aja yang makanan sesuai kebutuhan kita. Dan juga tadi juga saya melihat banyak yang bilang, wah susah nih kalau diajak nongkrong nggak bisa nolak. Nah, jadi kita pun ada beban kayak kita tidak bisa berkata tidak karena kita takut jadi tidak disukai. Itu kan kita membuat keputusan yang bisa jadi orang nggak suka. Ih, kok lo nggak asik sih? Gitu. Oh, kan kita udah lama nggak ketemu. Nah, ini sebenarnya, misalnya tadi diajak nongkrong di tempat mahal, gitu, diajak makan, atau diajak liburan rame-rame ke Eropa. Aduh, ini segeng berlima, 4 orang udah ikutan. Masa saya nggak ikut, tapi duitnya ngepas nih, gimana ya? Gitu ya. Nah, jadi ini kan kayak polanya adalah kita mengeluarkan uang untuk membuat orang senang kepada kita. Padahal bisa jadi itu bertolak belakang dengan rencana keuangan kita. Waduh, padahal gue lagi nabung. Apa dana darurat pakai aja dulu ya? Gitu. Wah, padahal masih ada cicilan rumah gitu misalnya. Gitu. Kita ya udahlah kita iyain karena kita takut orangnya nggak suka dengan kita. Nah, justru sebenarnya kalau dari sini yang bisa saya bilang adalah komunikasi itu jadi kunci, gitu ya. Kalau memang teman, ya udah coba jelaskan posisi kamu, coba jelaskan situasi kamu. Bilang kalau, aduh, aku tuh pengen banget ikut, tapi sekarang keadaannya, soalnya aku lagi ada cicilan rumah, gitu ya. Kemarin juga papa lagi sakit, jadi aku mungkin ada keluar uang, aku perlu uang lebih banyak buat jaga-jaga. Gitu. Kalau dia teman kamu, harusnya dia ngerti. Kalau dia bilang, ih nggak asik banget sih lo, udah kita musuhan. Ya udahlah, emang kamu mau temenan dengan orang kayak gitu? Nah, justru itu menurutku jadi, oh ya udah, oke, nggak usah temenan misalnya. Gitu. Ada 270 juta penduduk Indonesia, masa susah nambah teman 2 gitu. Nah, ini coba dikomunikasikan. Jangan takut untuk mengutarakan apa yang kamu pikirkan, situasi kamu gitu ya, dengan harapan teman-teman juga jadi ngerti. Gitu loh. Dan siapa tahu misalnya, aduh kayaknya kalau budget liburan segitu nggak ada deh. Gimana kalau kita liburan dalam negeri aja? Siapa tahu mereka mau. Why not gitu ya. Contoh kasus nih, saya sendiri. Bentar, kayaknya saya belum share ini. Saya ulang share ya. Kayaknya tadi belum share audio deh. Oke. Contoh kasus, saya sendiri, usia 37 tidak punya mobil. Gitu. Ini kemarin ada yang sempat nanya tuh di Instagram gitu ya. Kok bisa sih nggak beli mobil, padahal cowok-cowok kayaknya suka otomotif gitu. Nah, ini jawaban saya. Apakah kamu tipe orang yang satu, beli barang karena butuh, atau dua, beli barang karena nggak butuh sih, tapi orang-orang lain pada beli, jadi ya udahlah kamu ikutan beli. Kamu tipe yang mana? Nah, jadi teman-teman tipe orang yang beli sesuatu karena butuh, atau beli sesuatu karena orang-orang lain pada beli. Gitu. Padahal belum tentu kamu butuh. Ini kan. Jadi kalau saya sendiri, saya nggak punya mobil karena ya menurut saya, kalau kan tinggal di Jakarta ya, dan kalau nyetir di Jakarta itu, wah itu bikin stres. Apalagi kalau udah kejebak macet. Dan saya nggak suka dengan kejebak macet di belakang setir nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi saya memilih, ya udahlah, ada taksi online juga sekarang gitu kan, atau ya naik taksi online gitu ya. Atau kalaupun saya beli mobil, saya akan ada supir. Tapi berhubung sekarang banyak taksi online, udah nggak perlu beli mobil. Jadi saya bisa, kalau misalnya macet, saya bisa tetap kerja di belakang atau tidur atau buka sosmed atau apa gitulah. Nah, jadi itu yang saya butuhkan, waktu sebenarnya. Kalau nyetir di mobil,
wah kayaknya banyak waktu yang terbuang, jadi nggak usah. Gitu. Dan saya nggak peduli anggapan orang yang lihat, wah si Joni nggak sukses nih kayaknya, nggak ada mobil. Gitu. Wah si Joni kok nggak punya mobil, ih gimana? Nggak peduli juga. Gitu. Karena apa? Karena mau mereka bilang, mau mereka muji, mau mereka nggak muji, hidup saya gini-gini aja. Gitu. Nggak ada perubahan apa-apa. Misalnya, oke lah, saya beli mobil nih, 200 juta nih keluar beli mobil. Terus, wah John, keren lo punya mobil. Oke, udah. Terus apa? Ya, hidupnya gitu-gitu aja lagi. Atau misalnya saya nggak ada mobil. Ih, John, lo nggak keren, nggak punya mobil. Ya terus, kenapa? Gitu. Nah, jadi buat saya parameter kesuksesan finansial itu dari net worth, bukan dari kendaraan. Menjadi kaya bukan terlihat kaya gitu kan. Menjadi kaya ya kumpulkanlah uang gitu ya untuk mencapai tujuan finansial atau aset gitu, mau beli rumah, mau beli saham, investasi, reksadana, segala macam silahkan gitu. Dan ya itu banyak cara buat bepergian, misalnya buat saya buat naik transportasi umum atau taksi online, gampang, itu nggak masalah. Gitu. Itu loh, jadi dengan tahu sebenarnya kita butuhnya apa, kita jadi lebih bisa mengatur keuangan. Dan tadi, teman-teman juga perlu mengerti bahwa keputusan kita, terutama finansial, banyak sekali motivasi oleh validasi gitu ya. Kita butuh validasi. Kita butuh dianggap sukses, kita butuh dianggap keren, kita butuh dianggap asyik. Gitu. Makanya untuk di-post di Instagram. Kita nongkrong di mana untuk di-post di Instagram. Gitu. Menurut saya ya, kalau misalnya gaji kamu 5 juta gitu ya. Gaji kamu 5 juta, nggak usah masuk mall. Nggak usah coba-coba makan di mall. Kenapa? Karena sekali makan di mall itu kamu keluar 50.000. Baru sekali makan gitu ya. Bayangin, misalnya kamu sekali makan di mall itu, kalau gaji kamu 5 juta, sekali makan di mall itu 1% dari gaji. Gitu ya. Bayangin ke mall Sabtu Minggu lah misalnya. Sabtu Minggu keluar berapa? Misalnya sekali makan 50.000, 100.000 lah, anggap aja satu hari ke mall 100.000 keluar gitu ya, sama ongkos segala macam. Berarti satu minggu keluar 200, sebulan itu 800 buat mall tuh. 8% lumayan, nggak 8% dong, 16% dari gaji kamu buat nge-mall. Itu nanti aja makan di mallnya, nyantai aja lah. Saya aja udah usia 37 gitu ya. Ya penghasilan pemasukan bulanan juga udah lumayan. Makan nyantai aja di kantin karyawan juga nyantai. Jadi tips juga buat teman-teman, kalau ke mall apalin kantin karyawan di mana. Itu penting loh. Kalau di Plaza Senayan itu di belakang, kalau di Pacific Place itu di basement. Gitu. Kalau di Kokas itu ada kantin Nusantara, warung Nusantara tuh di daerah basement dekat Carrefour. Gitu. Jadi ketika kita tahu kita butuhnya apa dan kita nggak butuh validasi orang lain, kita mengumpulkan uang dan mengeluarkannya juga jadi lebih tepat gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman itu tadi semoga mengubah cara pandang kita terhadap uang, bahwa belilah sesuatu yang kita butuhkan dan kita nggak butuh validasi dari orang lain. Serius. Kita nggak butuh validasi dari orang lain tentang hidup kita. Kenapa? Karena hidup kita itu kita yang tahu tujuannya, gitu ya. Kita yang tahu diri kita sendiri. Jadi sering-sering refleksi aja lah menurutku. Oke, itu sekian dari saya. Mantap lah ini. Tapi ya tadi Kak John, aku udah pernah tuh makan di semua kantin tadi. Di Kenjo ya, di Genteng Ijo ya kan, ayam bakarnya enak. Terus di Kokas, soto Betawinya enak. Betul. Nah, itu semua harus dicobain tuh. Saya bener sih. Karena ujung-ujungnya makan apa ujungnya dicari dah kenyang. Betul. Keluarnya sama-sama aja kok. Bener. Oke, sambil sharing nih ya. Tadi kan Kak John bilang ya ujung-ujungnya kadang kita tuh cari pengakuan, padahal ya pengakuan dari orang-orang itu nggak jadi jaminan kalau finansial kalian akan terjamin kondisinya ya. Jadi hati-hati gitu ya. Aku mungkin bisa lanjut kali ya bacain chat yang udah masuk nih gitu. Tadi
Nah, ada yang tanya, next ada nge-gym finansial gratis lagi, ada Kak, kelasnya ada terus, sampai kapan? Sampai nanti ada informasinya nih. Nah, oke. Kak Jon ada yang komen tadi, aku kira katanya Bang Jonathan umurnya 25 tahunan, katanya gitu. Bisa aja. Oke. Sip. Oke, nah mungkin tadi makanya udah dilapor aja katanya gitu. Ini promosi terselubung ini bukan? Oke, sip. Kalau gitu tadi yang udah denger nih sedikit insight, nggak sedikit, banyak banget insight actually dari Kak Jon. Mungkin ada yang mau sharing lagi sama kita gimana nih kalian setelah mendengar insight dari Kak Jonathan, mungkin ada yang mau di-sharing sama Sobat Menyala semua, bisa angkat tangan, bisa raise hand, kita sharing lagi yuk. Atau sekalian mau tanya sama Kak Jon nih, boleh banget, kesempatan loh ini. Ya, sambil aku komen nih ya, ada yang komen kan, menurut saya lebih boros ongkos taksi online daripada pakai mobil pribadi dengan expense di bensin dan maintenance. Nggak apa-apa gitu kan, berarti kamu tahu kamu butuh itu. Misalnya oke, saya memang kerjaannya kemana-mana gitu ya, tadi misalnya saya sales, saya harus nyamperin kantor-kantor nasabah gitu ya, kantor klien, dan itu lebih murah jatuhnya ketika saya punya mobil pribadi. Oh silahkan gitu. Nah kalau saya kan sebenarnya ya kan kalau beli mobil nyicil juga 5 juta sebulan gitu ya, belum termasuk bensin dan bengkel gitu. Nah buat saya kayak keluar 3 juta mungkin buat transport atau 4 juta ya nggak apa-apa gitu. Gitu loh. Tapi ya balik lagi ke teman-teman, kalau misalnya teman-teman butuhkan mobil dan bisa justifikasi dari sisi pengeluaran, go ahead, go for it. Itu bukan berarti saya nggak punya mobil, semua orang harus nggak punya mobil, ya nggak gitu juga. Benar Kak, karena kan kebutuhan setiap orang tuh beda-beda loh, standarnya orang berbeda-beda. Kita nggak bisa nyamain kayak, ya gue enaknya gini, gue cocoknya gini, kalian harus ikutin, nggak bisa kayak gitu ya Sobat Menyala. Pasti kalian ada kebutuhannya juga pasti. Oke. Kak Jon, nah ada yang mau tanya nih tapi Kak Jon. Kalau nggak salah kan sewa rumah di Senopati ya, boleh tahu nggak alasannya kenapa nggak beli rumah aja? Nah ini mungkin the art of saying no ke punya tagihan KPR gitu mungkin kayak ini. Oke, saya udah punya properti sebenarnya, beli apartemen, apartemennya sekarang disewakan, jadi ada passive income juga dari situ. Dan kalau mau beli rumah, sebenarnya tertarik sih buat beli rumah lagi. Cuma apakah saya harus punya 2 properti atau lebih, karena sepengalaman beli properti juga ya, ngurusnya tuh repot. Gitu. Ngurusnya repot, terus banyak properti juga, jadi mau nyewain juga saingannya banyak, gitulah. Dan ini kenapa sewa rumah di Senopati? Di satu sisi, pandemi, di rumah aja, jadi tadinya tinggal di apartemen butuh tempat yang lebih gede, jadinya nyewa rumah kosong biar satu ruangan bisa dijadiin ruang kerja. Gitu. Dan kenapa lokasinya di Senopati? Gitu ya. Karena nyari satu rumah yang di pusat, karena rumah ini juga bisa difungsikan jadi kantor dan jadi workshop. Jadi aku ada lagi buka bisnis gaun tidur cewek, bisa coba dicek di Instagram saya. Di bio saya ada tuh. Nah, jadi ini juga bisa jadi workshop gitu loh, di mana di tengah-tengah kota, jadi dari manapun nyamperin gampang gitu kan. Kalau misalnya tim-tim yang lain mau nyamperin juga gampang. Jadi itu salah satu pemikiran. Jadi ini pun menurutku sewa rumah di Senopati ini lumayan pricey. Tapi ketika tadi ya fungsinya bisa satu dijadiin kantor gitu, bisa dijadiin tempat workshop, bisa dijadiin tempat usaha makanan juga gitu ya. Yang ujung-ujung pemasukan aku juga bertambah. Dan karena ada 4 kamar, satu kamar itu aku sewain juga, ada pemasukan juga gitu loh. Jadi aku jadi bapak kos juga gitu. Gitu. Tapi setuju banget sih Coach Jonathan, karena memang ketika kita punya usaha ya Coach ya, jadi kalau kita ternyata lokasinya nggak di tengah kota, somehow itu bikin susah menjangkau customer kita gitu kan. Jadi kalau boleh cerita, dulu pernah punya klien gitu kan yang punya usaha, dia bilang ya kalau misalnya nggak di tengah kota, customer-nya nggak sebanyak nih sama di tengah kota gitu. Kalau di pinggir sama di tengah lebih banyak dari tengah. Jadi akhirnya dia ya udah lebih bagus di tengah. Jadi dan tadi caranya Coach Jonathan even ngontrak nih, tapi difungsikan lagi nih kan gitu, rumahnya jadi bisnis kah, jadi workshop kah, jadi
Itu juga keren banget. Itu salah satu hacks ya Coach ya, buat teman-teman di sini. Iya, jadi bahkan nyewa rumah pun udah dipikirin, wah ini misalnya, Nah. oke, sewa rumah di Senopati ini kayak sebenarnya bisa dibilang 30 juta sebulan gitu ya, 30 juta sebulan. Tapi kalau dipikir-pikir aku bisa dapat pemasukan sampai 25 juta. Jadi hitungannya kan aku cuma keluar 5 juta buat nyewa. Which is a good price gitu loh. Yes, betul. Oke, nah itu salah satu cara mencapai ini, financial freedom. Apa namanya? Regular passive income, gitu ya, Coach. Betul. Nah itu kita juga harus nge-challenge loh, gimana caranya Bener. uang saya bisa menghasilkan uang gitu. Mantap sekali. Oke, ini sobat penyala semua tuh, Benny anteng banget. Ayo dong ada yang sharing. Biasanya udah berderet nih, ayo ngangkat tangan gitu kan. Kalau misalnya mau sharing mengenai gimana sih mungkin pengalaman teman-teman semua gitu kan. Kalau ini ada yang bilang katanya, kenapa ya kalau kita kurangin, walaupun udah kurangin pengeluaran, tapi tetap susah nabung. Ini Kak Reza lagi. Mungkin aku bisa nanya sama Kak Reza ya, kenapa sih emang susah nabungnya nih? Coba dijelasin Kak Reza. Kak Reza ngobrol Ya lagi sih. yuk. Gimana? Kenapa? Biasa sih kayaknya lebih ke impulsive buying kali ya. Mungkin ya again ya masih belajar sih kayaknya untuk to say no juga untuk something yang impulsive buying kayaknya. Oke. Kalau aku bisa ngasih tips gini, kalau misalnya satu impulsive buying ya, ada satu cara. Yang pertama kita tulis dulu, gitu ya. Tulis aja semua yang pengen dibeli. Tulis semua yang pengen dibeli, terus biarin dulu 2 minggu. Diemin aja dulu 2 minggu. Nah, kira-kira kita masih mau beli nggak? Gitu ya. Kalau nggak beli kan kayak, oh ya udah cuma apa? Keinginan sesaat. Kadang kan kayak ini kayak kita malam-malam, aduh lapar banget, masak mie instan nggak ya? Gitu. Oh udahlah dibawa tidur aja gitu kan. Nah, itu kan juga impulsif, tapi kita bisa nahan dengan ya udahlah bawa tidur. Jadi coba jangan langsung diturutin, tapi kalau perlu tulis aja, gitu ya. Terus lupain selama 2 minggu, terus lihat lagi, oh kira-kira kita masih butuh ini nggak ya? Kalau ternyata nggak kepikiran kan ya udahlah. Gitu. Itu satu. Terus yang kedua, kamu cek juga apakah misalnya kamu akan selama apa kamu akan menggunakan barang tersebut. Misalnya, aku suka main game. Bisa dibilang aku tiap hari main game. Main PS gitu, 1 jam, 2 jam. Oh ya udah beli PS5 aja sekalian. Kenapa enggak? Gitu kan. Karena ya meskipun mungkin mahal, tapi oh ini bakal aku pakai setiap hari dalam waktu yang lama. Ya 3 tahun, 4 tahun kemudian bisa jadi aku masih main PS yang sama. Dan itu kan jadi kayak apa? Membantu meningkatkan experience aku bermain game jadi lebih fun gitu loh. Ya kenapa enggak? Bisa seperti itu juga. Atau misalnya, oh orang-orang pengen beli sepeda nih. Oh ya udah, tapi apakah kamu orang yang hobi olahraga sepeda? Kalau memang suka olahraga gitu ya dan akan sering kepake, silakan sikat. Gitu. Setuju sih tadi itu, kayak mungkin banyak yang mikir mereka yang tidak suka main game gitu bakal bilang boros banget, mahal PS5 gitu kan. Padahal in a way itu adalah stress relief-nya orang. Yang mana itu jadi peningkatan kualitas hidup gitu ya. Itu kalau misalnya untuk itu teman-teman masih bisa mengeluarkan keuangan dengan bijak, I think why not? Gitu ya, Coach ya? Iya. Oke. Terus ada yang tanya, Kak Anas Fatahila, nanya, Bang Jo, sisa gaji udah mepet banget. Dari tanggal 25 nih udah mepet banget ya Kak, 30. Cuman seminggu nih umurnya. Terus gimana nih set priority terhadap uang sisa? Atau mungkin Anas mau langsung ngobrol langsung yuk Kak, bisa sambil cerita. Biasanya emang kalau uang-uang sisa ini diapain dan kenapa nggak bisa bilang no untuk nggak pakai uang sisa ini mungkin? Halo Kak Anas. Pengen tahu sih dia gajian tanggal berapa. Iya, tanggal berapa dulu ya? Halo Kak Anas. Lagi bisa ngobrol nggak ya? Halo, halo. Maaf, cuma belum bisa audio. Oke, siap.
Coba Oke, Kak Anas, tadi. Anas kamu gajian tanggal berapa, Anas? Mudah-mudahan nggak 25 ya kalau tanggal segini dibilang udah mepet. Bentar. Mana tadi, Anas? Oke. Sisa gaji udah mepet banget. Set priority, oke gini ya. How to set priority? Kalau dari aku menggunakan teknik namanya budgeting. Budgeting itu kayak gini. Kamu udah tahu kan sebenarnya yang akan keluar itu setiap bulan yang rutin apa? Misalnya buat bayar tagihan listrik, air, itu kan udah ya udahlah tiap bulan misalnya 1 juta gitu rata-rata ya. Internet gitu, modem, wifi, misalnya wifi 300.000 gitu ya. Terus makan biasanya berapa gitu. Jadi kamu buat belanja bulanan kamu set dulu tuh itu yang jadi prioritas pertama. Jadi misalnya tadi buat tagihan listrik, air, wifi, belanja bulanan kira-kira kamu habis 2,5 juta. Misalnya ya. Udah berarti misalnya gajian 5 juta, 2,5 juta langsung dialokasiin, nggak usah diapa-apain. Gitu. Prioritasin dulu buat bayar-bayar tadi. Meskipun belum dibayar, kayak bayarnya masih akhir bulan gitu ya. Sekarang baru awal bulan, bayarnya masih akhir bulan, tapi kan akan keluar. Jadi sisihkan langsung. Nah, sisanya kamu tabung dulu. Gitu. Kalau aku biasanya nabung 30% dari pemasukan. Jadi misalnya masuk 5 juta gitu ya, itu 1,5 juta udah aku pakai nabung. Nah, jadi 1,5 juta pakai nabung, ya mungkin oke lah 1 juta lah, jangan 1,5, kan 5 juta pas-pasan juga ya. Nah terus buat tagihan-tagihan tadi 2,5 berarti aku udah total 3,5 juta. Sisa 1,5 juta. Nah 1,5 juta itu pakai buat bertahan hidup. Gitu loh. Beda kan ketika kamu, wah ternyata saya cuma punya 1,5 juta dengan, oh ini saya gajian 5 juta kok. Nah, padahal 5 juta itu setelah dipisah-pisahin, oh ternyata kamu cuma punya yang free itu cuma 1,5. Nah ini ketika kamu punya 1,5 juta, mindset kamu akan berubah. Jadi kayak, aduh mau makan di restoran mahal tapi 1,5 juta cuma nih sebulan nih 30 hari 1,5 juta, susah kan? Gitu loh. Jadi coba pakai teknik budgeting dan priority. Anas dijawab nih Kak. Oh gajian tanggal 1, bagus. bagus. Untungnya ya bagus ya. Udah deg-degan kita nih. Nah kayak berarti katanya maksudnya udah semua pengeluaran sisa nabung aja cuma diapain ya tapi nominalnya dikit kan lama-lama jadi apa kan Nas pasti tahu jawabannya deh tuh. Lama-lama jadi bukit kalau emang ditabung rutin ya kan, dari mungkin bisa diinvestasiin juga gitu. Yang paling penting investasi ke diri sendiri. Benar, setuju. Investasi buat nambah skill ya. Jadi kamu juga ada kesempatan untuk naikin penghasilan. Misalnya apa? Misalnya gini deh, kamu belajar bahasa Inggris, gitu ya. Belajar bahasa Inggris, kamu jadi bisa ngambil kerjaan jadi translator, ngambil kerjaan side job dari luar gitu. Kamu bisa baca-baca jurnal, kamu bisa nonton video YouTube bahasa Inggris, kamu jadi lebih pintar sehingga skill kamu bertambah, nanti bisa jadi di kerjaan promosi gaji naik atau kamu dapat potensi side job gitu. Dan ini banyak orang yang kayak ibaratnya gini, kalau kita punya duit diputar dulu. Kalau kita bikin warung nih ya, bikin warung misalnya warung toko kelontong di garasi, jual snack, shampoo, segala macam itulah. Mungkin profit awal-awal 1 juta sebulan. Nah, tapi kan apakah 1 jutanya langsung kita habiskan dengan liburan ke Bali? Enggak juga gitu kan. Tapi kita putar dulu, oke, aku nabung deh buat beli kulkas. Beli kulkas biar bisa jual minuman dingin, jual es krim, jual makanan beku gitu ya. Jadinya oh bisa bertambah nih. Bisa bertambah dari profit 1 juta jadi 2 juta. Kita nabung-nabung lagi, terus beli motor second misalnya. Beli motor second buat apa? Biar kita bisa jualan gas sama galon. Dan yang tadinya cuma 1 jalan, sekarang kita jadi melayani 1 komplek. Gitu. Profit dari 2 juta bisa naik jadi 5 juta. Karena daerah cakupannya udah luas dan barangnya juga lebih banyak. Nah itu, jadi kamu invest di diri. Kayak gitu juga. Ketika ada uang, jangan langsung dipakai buat konsumsi, belanja. Tapi pakai buat hal yang produktif, investasi diri, nambah skill, nambah apa gitu. Biar skill bertambah, pemasukan juga bertambah. Gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kayak kita ngolah uang kita ya gitu Kak John, nggak harus selalu, kalau ngomongin uang tidak harus selalu namanya pinter matematika, tapi ini adalah
kayak tadi tuh the art gitu kan. Mengolah finansial itu sendiri aku rasa juga sebuah seni gitu kan ya, harus kreatif gitu. Muter uang itu tuh kan butuh kreatifan ya. Betul. Oke, sip. Nah, tadi udah beberapa yang sharing lewat chat. Mungkin nanti abis ini kita lanjut dulu ke sesinya Kak Widya ini. Kak Widya juga ada yang mau di-sharing tentunya kepada Sobat Menyala semua. Kalau masih ada yang mau sharing, boleh banget. Atau masih mau chat dulu, boleh banget. Oke, silahkan Kak Widya. Oke, thank you Kak Hesti. Thank you juga Kak John. Tadi juga udah bagus banget gitu ya teman-teman. Di sini udah sharing juga, terus juga sharing dari Coach Jonathan juga benar-benar sangat insightful banget. Dan ini mungkin habis dari sini teman-teman udah mulai kebuka lagi nih, oh gimana nih kita memandang uang gitu ya. Oke, next-nya. Jadi setelah dari Kak Joni tadi juga ada sempat yang nanya gitu kan, gimana nih gitu kan, actionnya gimana kita dalam memandang uang. Jadi gimana sih pengelola finansial ala financial finance trainer ini, penasaran? Oke, next lagi. Nah, ini mungkin teman-teman di sini ada yang udah melakukan, mungkin ada yang belum gitu ya. Jadi ini yang saya lakukan setiap misalnya saya ingin ada keputusan keuangan yang baru gitu. Jadi sesuatu keputusan keuangan ini selalu saya lakukan yang namanya financial check up. Nah, ini teman-teman gampang banget bisa ngecek dulu nih udah sehat belum keuangannya. Nah, ini bisa di ruangmenyala.com dan di sini sudah langsung ada di chatnya. Nah, dari sini kalau teman-teman pengen tahu sehat atau enggak, yang pertama ada financial basic-nya skornya harus di atas 50, financial safety-nya skornya di atas 50, growth di atas 50, financial freedom-nya skornya di atas 25. Nah, berapa nih skor yang teman-teman kamu punya? Jadi untuk tahu dulu nih posisi kita sekarang ada di mana gitu ya. Nah, setelah tahu nih financial check up, terus juga tadi untuk tahu juga misalnya kita mau ngambil cicilan gitu ya, misalnya ini akan berdampak nggak ya sama keuangan kita. Nah, ini bisa kelihatan banget dari financial check up ini. Oke, next lagi. Nah, gimana sih? Tadi udah tahu nih kita sehat atau enggak. Sekarang kita pengen change, merubah mindset kita gitu kan. Nah, ketika gajian hari pertama, ini mungkin kebiasaan kita adalah kita udah punya uang nih. Oh ya udah dipakai lah gitu kan. Ini uang gue kenapa sih lu yang ribet gitu kan? Banyaknya gitu kan. Nah, tapi sebenarnya hari pertama gajian ini kita bukan dikeluarin untuk uang semua. Nggak harus check out keranjang di e-commerce kalau untuk beli keinginan, kalau untuk beli kebutuhan ya silakan gitu. Kalau lebih murah kenapa enggak? Belanja barang sale hanya demi keinginan, dan tadi beli barang untuk impress people. Nah, ini yang harus mulai dihindari. Terlebih kalau misalnya ketiga pengeluaran tersebut ini lebih dari 20% dari pendapatan kamu. Kenapa sih Kak nggak boleh dari 20%? Oke, next lagi. Nah, ini adalah budgeting yang sebenarnya waktu itu pernah di-share juga. Jadi sebenarnya pendapatan kita ini ada apa aja? Ada aktif, ada investasi, dan pendapatan pasif. Di mana aktif ini adalah kita nukerin waktu kita untuk kita tukarkan dengan uang gitu kan. Ini kayak dapat dari mana? Gaji bulanan, bonus bulanan, hasil side hustle kita. Nah, terus gimana cara kita pengen nambah pendapatan? Pengen nambahnya dari mana? Dari pendapatan investasi kita. Kita investasi pelan-pelan di reksadana, di saham, obligasi, dan nanti next-nya kita bisa dapat pendapatan pasif. Ini dari investasi, usaha yang sudah di autopilot, atau aset yang sudah bisa menghasilkan uang. Gitu kan. Jadi gimana caranya kita menaikkan pendapatan kita. Nah, dari pendapatan ini, kita ada pengeluarannya di yang produktif gitu kan ya. Misalnya kalau yang punya yang pertama kali dikeluarkan donasinya, nabung atau investasi, dan tadi benar banget investasi untuk diri sendiri gitu ya. Jadi ini benar banget kalau kita investasi di diri kita gitu ya. Nah, ini akan menaikkan juga pendapatan kita nih gitu kan ya. Kalau kita ingin gimana sih caranya ngehack gitu kan ya. Nah, di sini juga diharapkan utang atau cicilannya memang untuk yang produktif. Dan itu baru pengeluaran yang kebutuhan. Nah, diharapkan dari pengeluaran yang produktif ini bisa menghasilkan pendapatan lainnya, seperti tadi pendapatan investasi yang kita dapat dari nabung atau investasinya. Ini ada kebutuhan kamu sehari-hari butuhnya apa, lalu yang terakhir adalah pengeluaran keinginan kita, gitu ya. Nah, di mana nabung atau invest ini minimal 20%, cicilan itu maksimal 30%.
Kebutuhan sesuaikan saja dengan kebutuhan teman-teman, bisa dari 50% atau kurang dari itu. Nah, untuk pengeluaran keinginan, usahakan jangan lebih dari invest per bulan. Kalau misalnya teman-teman pengen banget gitu ya menaikkan pendapatannya, kalau bisa yang keinginannya benar-benar di-press, benar-benar kalau misalnya bisa dihilangkan ya itu akan lebih bagus gitu kan. Itu bisa lari ke investasi untuk diri kita. Tadi tambah skill gitu kan ya, atau misalnya investasi kita ketemu teman-teman yang memang wah ini teman-teman kayak kalau gue temenan sama dia bisa nih gitu kan, networking kita jadi lebih besar lagi, ya why not gitu kan ya, itu bisa dilakukan, oke?